Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, aku Resa Sukma. Ya, di channel YouTube-nya Resa Sukma. Kali ini aku akan menjelaskan materi tentang turunan fungsi aljabar. Ya, ini mata pelajaran matematika kelas 11 semester genap ya. Oke, kita akan mulai saja. Nah, pertama kita akan mengenal dulu yang namanya aturan turunan. Oke. Nah, aturan turunan itu misalkan ini ada fungsi f, u, dan v ya. Jadi adalah fungsi bernilai real dan dapat diturunkan di interval i ya. Kemudian a bilangan real dapat diturunkan. Maka ini ada 7 sifat ya, yang ini sangat terkenal sekali. Ini ada fungsi kalau misalnya ini berupa angka ya. Nah, ini turunannya itu sama dengan 0. Nah, kenapa jadi sama dengan 0? Jadi kalau misalnya ini ada sebuah garis ya, misalkan ini adalah misalkan f sama dengan 3. Kemudian kita akan cari dulu gradiennya. Kan dia tidak mempunyai gradien ya, artinya gradiennya sama dengan 0. Jadi kenapa pas diturunkannya itu jadi 0. Kemudian sifat yang kedua itu ada AX ya. Nah, ini turunannya menjadi A. Jadi kalau misalnya ada 3X ya jadinya 3 gitu. Ada sifat yang ketiga. Nah, ini sangat terkenal sekali yang sifat yang ketiga. Jadi kalau misalnya ada AX pangkat N, ya turunannya itu menjadi A-nya dikali dengan N ya, atau N dikali dengan A. Kemudian si pangkatnya dikurangi dengan 1. Kemudian ada sifat yang keempat. Ini ada apa ya? Di depannya itu ada suatu angka gitu di depan fungsinya. Nah, jadi fungsinya itu diturunkan terlebih dahulu nanti dikali dengan a-nya itu. Kemudian ada sifat yang kelima. Ini ada penjumlahan fungsi ya, atau pengurangan fungsi. Jadi pas diturunkannya itu diturunkan satu-satu. Kemudian ini ada perkalian fungsi ya. Nah, ini u dikali dengan v. Jadi pas turunannya itu dicari dulu u aksennya, atau ini turunan dari u, kemudian dikali dengan v, ditambah dengan u v aksen. Oke. Kemudian sifat yang ketujuh, ini untuk pembagian fungsi ya. Nah, turunannya itu u aksen v dikurangi u v aksen per v kuadrat ya. Nah, saya mengatakannya u aksen v ya. Sebenarnya ini kan ada x ya, untuk mempermudah pengingatan aja ya. Kemudian kita akan coba di contoh soal ya. Ya, contoh soal turunan fungsi aljabar. Oke, aku sudah menyediakan 4 soal yang dasar sekali. Jadi ini ada suatu fungsi ya, fx-nya sama dengan 3. Oke, kita ingat-ingat dulu yang tadi, yang sifat tadi. Jadi kalau misalnya ada suatu angka nih, kalau diturunkan berarti dia menjadi, ya benar sekali, menjadi 0. Jadi turunan dari 3 itu adalah 0. Kemudian nomor 2, ini ada fx sama dengan 2x. Nah, ingat ke sifat yang tadi, ya kalau misalnya ada ax, dia turunannya a ya. Jadi kalau misalnya di sini ada 2x, berarti turunannya dia jadi 2. Kemudian ada nomor 3, ini ada fungsinya itu 2x pangkat 3. Jadi kita kalikan dulu 2 dengan 3 ya. Jadinya 2 kali 3, kemudian ini pangkatnya dikurangi dengan 1. Kita dapatkan 6x pangkat 2 atau 6x kuadrat. Nah, ini ada soal yang nomor 4. Nah, ini merupakan fungsi-fungsi ya, yang plus minus, yang penjumlahan atau pengurangan. Dan ini diturunkannya satu-satu. Jadi ini yang 5x pangkat 4 itu berubah menjadi 20 ya, kan 5 kali 4 20. Kemudian ini pangkatnya, si 4-nya dikurangi dengan 1. Oke, 20x pangkat 3. Kemudian ini 4x pangkat 3 ya, 4 kali 3 12. Dan ini 3-nya kurangi 1, jadi 2 ya. Jadi 12x pangkat 2 ya. Kemudian yang ini 3x kuadrat itu menjadi 6x. Yang ini 2x menjadi 2 ya. Kemudian ini satunya jadi 0. Oke, kita selesaikan. Jadinya 20x pangkat 3 dikurangi 12x kuadrat ditambah 6x dikurangi 2. Jadi mudah sekali. Nah, kita akan langsung ke soal yang agak ekstrim. Nah, ini dia soalnya. Ini pangkatnya agak lucu karena berbentuk pecahan. Jadi ini ada sebuah fungsi ya sama dengan 1/3x pangkat 1/4 dikurangi dengan 2/5x pangkat 1/3. Nah, ini konsepnya sama ya. Jadi si 1/3-nya dikali dengan 1/4 ya. Dikali dengan pangkat ya. Jadinya 1/12 ya. Karena 3 kali 4 kan 12. Jadinya 1/12.
Kemudian yang X-nya 1/4-nya dikurangi dengan 1. Tapi karena di sini penyebutnya 4, kita sesuaikan jadinya 4/4. Ya, jadi sesuai dengan penyebutnya aja. Kita samakan penyebut gitu. Jadinya 1/4 dikurangi 4/4. Dikurangi dengan ini 2/5 kali 1/3 jadinya 2/15. Nah ini berubah nih, yang 1/4 dikurangi 4/4 jadinya negatif 3/4. Kemudian yang ini 2/15-nya ini masih tetap. Yang ini 1/3 dikurangi 3/3 ya, jadinya negatif 2/3. Oke, sampai sini sudah beres ya. Kalau misalnya dari awalnya dia berbentuknya akar, di jawaban juga berbentuk akar. Kalau awalnya dia hanya berbentuk pangkat, ya kita sampai pangkat saja. Jadi tergantung permintaan dari soalnya ya. Oke, kita akan lanjut ke soal yang ke-6. Carilah turunan f aksen x ya untuk fx sama dengan x kuadrat tambah 2x tambah 3. Nah, ini kali ya, artinya ada fungsi dikali dengan fungsi. Ya, oke, kita akan jawab. Nah, kita misalkan dulu, ini ada U ya. Jadi, untuk fungsi yang pertama, itu x kuadrat ditambah 2x tambah dengan 3. Kemudian, kita akan turunkan terlebih dahulu untuk si U-nya. Nah, jadi turunan dari fungsi yang si U ini, jadinya 2x tambah 2. Oke. Kemudian ada V ya. Nah, si V-nya itu 4x tambah 5 ya. Nah, yang ini. Nah, kemudian kita akan turunkan, nanti kita akan mendapatkan 4. Karena turunan dari 4x tambah 5 itu 4. Kemudian ini turunannya itu menjadi, ya kalau perkalian fungsi-fungsi, jadinya U aksen V ditambah dengan UV aksen. Nah, ini untuk mempermudah saja. Jadinya kita tinggal substitusi saja. Ya, U aksen jadinya yang ini ya, yang 2x tambah 2. Kemudian V-nya yang 4x tambah 5. Ditambah dengan U-nya yang ini ya, yang x kuadrat tambah 2x tambah 3. Kemudian V aksennya yang 4. Oke, kita operasikan menjadi, nah ini 8x kuadrat dari mana? Dari sini ya, dari 2x dikali dengan 4x, 8x kuadrat. 2x dikali dengan 5, 10x. 2 kali 4x itu 8x. 2 kali 5 itu 10. Kemudian ini x kuadrat kali 4 itu 4x kuadrat. 2x kali 4 itu 8x. Kemudian ini 3 kali 4, 12. Kita jumlahkan suku-suku yang sejenis. Jadinya ini 8x kuadrat tambah 4x kuadrat. Jadinya 12x kuadrat. Nah, ini yang 10x tambah 8x tambah 8 26x. Kemudian ini 10 tambah 12 jadinya 22. Oke, sampai sini sudah beres. Kita akan lanjut ke soal yang ke-7. Carilah turunan fungsi f aksen untuk fx. Nah, ini yang pembagian ya. Oke, kita akan jawab dulu. Misalkan U-nya itu yang atas ya, yang x kuadrat tambah 3. Kemudian kita turunkan menjadi 2x ya. Kemudian yang V-nya, yang bawah itu 2x tambah 1, kita turunkan. Turunannya itu 2. Ya, untuk turunan dari pembagian fungsi ini, jadinya U aksen V dikurangi UV aksen per V kuadrat. Kita substitusikan, U aksen itu yang 2x ya, dikali dengan V-nya yang 2x tambah 1, dikurangi dengan U-nya yang x kuadrat tambah 3. Kemudian yang V aksennya yang 2 ya. Nah, ini yang bawahnya yang V aksen itu 2x tambah 1 ya, dikuadratkan. Oke, kita operasikan. Jadinya ini 2x kali 2x jadinya 4x kuadrat. 2x kali 1 itu 2x. Yang ini x kuadrat kali 2 itu 2x kuadrat. 3 kali 2 itu 6. Per 2x tambah 1 dikuadratkan. Kemudian yang atasnya kita selesaikan. Jadi kita buka dulu kurungnya. Menjadi seperti ini. Oke, ini kenapa jadi negatif ya? Karena ini kan berada di dalam kurung, kemudian dikalikan dengan si negatif. Jadi yang ada di dalam kurung ini dikalikan dengan negatif. Ya, yang ini tadinya 2x pangkat 2, jadinya negatif 2x kuadrat. Kemudian yang ini yang plus 6, itu kali dengan negatif, jadinya negatif 6. Oke, setelah itu kita jumlahkan atau
kita kurangkan yang suku-suku yang sejenisnya. 4x kuadrat dikurangi 2x kuadrat jadinya 2x kuadrat. Ya, ini turun 2x, kemudian negatif 6. Oke, dikurangi 6. Ya, ini bawahnya 2x tambah 1 dikuadratkan. Nah, sampai sini sudah selesai ya. Kalau misalnya ini mau diuraikan juga boleh ya. Tapi sampai sini sudah selesai. Oke. Nah, itulah ya sekilas tentang materi turunan fungsi aljabar matematika kelas 11 semester genap. Oke. Dari aku, terima kasih ya. Kalian sudah nonton dari awal sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan, komentar di bawah ya.